Assalamualaikum sahabat Caput. Sahabat, Imam Malik bin Dinar adalah salah satu ulama yang masih tergolong tabi'in atau orang-orang yang menjumpai para sahabat. Namanya sangat terkenal dan begitu populer dalam sejarah ulama salaf. Tidak hanya itu, perjalanan hidupnya yang sangat menginspirasi juga tidak lepas dijadikan catatan oleh para ulama. Imam Malik bin Dinar merupakan salah satu ulama yang sangat zuhud. Apa saja yang membuat hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ia tinggalkan. Semua hidupnya ia dedikasikan hanya untuk Allah dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Segala pujian yang disampaikan orang lain kepadanya tidak membuatnya terlena, begitu juga dengan segala hinaan tidak membuatnya terluka. Ia benar-benar melupakan dunia dan segala kesenangannya, dan hanya fokus dengan Tuhannya. Sahabat, Imam Malik bin Dinar juga dikenal sebagai ulama ahli hadis. Kontribusi dan sumbangsihnya untuk perkembangan sabda-sabda Rasulullah sangat besar dan banyak. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya menampilkan beragam komentar ulama tentangnya. Di antaranya, menurut Imam An-Nasai dan dipastikan oleh Imam Al-Bukhari, kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Dinar memiliki derajat hasan atau baik. Dalam kitab itu juga disebutkan, dengan mengutip pendapat Imam Ali bin Al-Madini, bahwa jumlah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Dinar, setidaknya ada 40 hadis, yang semuanya memiliki derajat hasan. Sahabat, tidak ada catatan pasti dari para ulama, sejarah yang berhasil penulis temukan perihal tahun kelahirannya. Akan tetapi, yang pasti ia satu zaman dengan Imam Malik bin Anas, dan masih menjumpai Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sedangkan tahun wafatnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muhammad Ar-Rabi'i, dalam kitab Tarikhu Maulidil Ulama wa Wafayatihim, menengarai bahwa ia wafat pada tahun 129 Hijriah. Sahabat, Imam Malik bin Dinar pernah memiliki sejarah kelam, yang jarang dirasakan oleh para ulama dan tabi'in pada umumnya. Kisah ini bisa menjadi inspirasi kepada orang-orang saat ini, bahwa seperti apapun perjalanan hidupnya, niscaya tidak menjadikannya memiliki masa depan yang kelam. Imam Malik bin Dinarlah buktinya. Sahabat, Malik bin Dinar lahir dari keluarga kaya, dan masih termasuk dari bagian kerajaan yang saat itu bertepatan dengan masa dinasti Bani Umayyah, yang berkuasa sejak tahun 661 Masehi, sampai tahun 750 Masehi. Menjadi bagian dari orang-orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya, untuk menggantikan posisinya kelak di kerajaan. Sehingga setiap hari, ia membawa putranya menuju kerajaan. Selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana, harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, Malik bin Dinar semakin senang menjadi bagian dari kerajaan. Setiap hari ia selalu datang ke kerajaan, selain untuk bergaul, terkadang juga datang bertugas untuk menggantikan ayahnya, apabila ada urusan lainnya. Akan tetapi, di balik pergaulan bebasnya, justru menjadikan seorang Malik bin Dinar terlena dalam kegiatan yang tidak manusiawi. Sehingga semua perbuatan yang dilarang dalam Islam, ia lakukan dengan senang hati. Tak pernah memikirkan ini haram dan dosa, yang penting hidupnya bisa bahagia, dan bisa melakukan apa saja dengan kehendaknya sendiri. Saat itu, ia sudah memiliki jabatan tinggi di kerajaan, yaitu di keamanan atau kepolisian. Dengan gajinya yang tinggi, hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya, minum khamar, zina dan semacamnya, sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Syekh Abu Bakar bin Muhyiddin Al-Ahsani, Al-Farafuri Asy-Syafi'i dalam salah satu kitabnya menjelaskan, bahwa suatu saat Malik bin Dinar sedang melakukan kegiatan terlarang dalam Islam, yaitu minum khamar. Di saat yang bersamaan,
Salah satu temannya menawarkan seorang budak yang cantik kepadanya. Tanpa pikir panjang, Malik bin Dinar langsung mengiyakan dan membeli budak tersebut. Bahkan, karena kecantikannya yang melebihi budak pada umumnya, ia membeli dengan harga yang sangat mahal. Setelah beberapa lama hidup bersama dengan Malik bin Dinar, sang budak itu hamil, hingga pada akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Sahabat, sebagai seorang ayah tentu ia sangat menyayangi anaknya. Ketika sang anak melakukan kesalahan, misalnya setiap Malik bin Dinar hendak minum khamar, sang anak selalu mengambilnya dan menumpahkan pada baju ayahnya. Namun ia tidak pernah memarahinya, justru semakin sayang kepada anak perempuannya itu. Sahabat, di saat Malik bin Dinar sedang sangat mencintai anaknya, takdir Allah berkata lain, sang anak meninggal dunia. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat sedih ketika anak semata wayangnya meninggal, dan Malik bin Dinar merasa sangat kehilangan. Setelah kepergian sang anak, kesedihannya selalu bertambah. Ia selalu teringat akan sosok seorang anak kecil, yang setiap waktu selalu bersama dan menemaninya, bahkan selalu menumpahkan minuman kerasnya, namun saat itu tidak lagi duduk bersama dengannya. Syekh Abu Bakar Asy-Syafi'i mengisahkan kisah itu. Ia mengatakan, ketika malam di pertengahan bulan Sya'ban, dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat, aku meneguk khamar kemudian tidur, dan tidak salat Isya. Ketika Malik bin Dinar sedang tidur pulas, tiba-tiba dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat seakan-akan telah datang, terompet telah ditiup, orang mati dibangkitkan, semua makhluk dikumpulkan. Kemudian ia mendengar suatu gerakan di belakangnya. Namun ketika ia lihat, ternyata ada ular yang sangat besar yang membuka mulutnya untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan, ia sangat terkejut dan lari tunggang langgang agar bisa terhindar dari ular besar tersebut. Di tengah-tengah kebingungannya, ia menemukan sosok seorang syekh yang sangat tua dan rentah, berpakaian putih sedang duduk. Malik bin Dinar berkata kepadanya, "Wahai syekh, tolonglah aku, lindungi dari ular itu." Akan tetapi syekh itu justru menyuruhnya untuk berlari, karena kekuatan ular itu melebihi kekuatannya. Mendengar jawabannya itu, Malik bin Dinar semakin panik, dan lari jauh hingga menaiki tebing neraka. Di saat yang bersamaan, neraka berkata kepadanya, "Kembalilah, karena engkau bukan penduduk neraka." Mendengarkan ucapan itu, dengan senang hati ia meninggalkannya. Hanya saja, ular itu tetap saja mengejar untuk memangsanya. Malik bin Dinar terus berlari menuju satu tempat, dan di tempat itu ia melihat tirai-tirai yang di dalamnya terlihat banyak anak-anak kecil, bersama dengan para malaikat termasuk anaknya yang mati, di usia balita. Sahabat, sang anak yang melihat ayahnya sedang dalam bahaya berkata, "Ayahku, demi Allah." Kemudian ia melompat laksana anak panah, dan dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kanan ayahnya, sembari menariknya. Dan mengulurkan tangan kanannya pada ular besar itu, seketika ular yang awalnya hendak memangsa ayahnya, tiba-tiba menghilang. Anak perempuannya kemudian mendudukkan ayahnya, dan berkata kepada Malik bin Dinar dengan membacakan ayat Al-Quran, yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Quran Surat Al-Hadid, ayat 16. Sahabat, Malik bin Dinar menangis sejadi-jadinya kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ceritakanlah kepadaku tentang ular dan syekh rentah yang berpakaian putih itu." Sang anak kemudian menjawab, "Dia adalah pekerjaanmu yang buruk, yang selama ini engkau kerjakan, maka ia akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Sedangkan dia syekh itu adalah pekerjaanmu yang baik, namun engkau melemahkannya, hingga tak memiliki kemampuan untuk menolong pekerjaanmu yang buruk." Malik bin Dinar terbangun dari tidurnya, dan sangat menyesal hingga menangis sejadi-jadinya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman kerasnya, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat,
Itulah kisah kelam Imam Malik bin Dinar. Karena pertobatannya yang sungguh-sungguh dan mendedikasikan hidupnya di jalan Allah menjadikan Imam Malik bin Dinar yang dulunya pemabuk menjadi ulama yang sangat zuhud. Semoga kisah Imam Malik bin Dinar bisa menjadi spirit dan motivasi untuk sahabat untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.